Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di video tutorial kedua. Kali ini kita bakal bahas tentang MVC di Laravel. Jadi buat teman-teman yang baru belajar framework PHP atau lagi coba-coba di Laravel seperti saya, teman-teman bisa ikutin. Jadi kita masuk di apa itu MVC. Seperti yang teman-teman gambar di sini, gambar ini. MVC itu adalah singkatan dari model, view, dan controller. Nah, jadi ini adalah pola arsitektur yang banyak digunakan di aplikasi web. Kita masuk ke model. Nah, teman-teman, bagian ini yang berhubungan langsung dengan database atau data teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil data atau menyimpan data, semuanya lewat model. Dan di Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu Eloquent URM atau Object Relational Method, merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Yang kedua ada soft delete, menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Yang kedua ada controller. Nah, yang control ini teman-teman yang jadi jembatan antara model dan view. Jadi misalnya jika teman-teman klik tombol di halaman seperti web atau aplikasi lainnya, controller itu yang bertugas mengambil data dari model. Nah, model itu lalu menampilkannya ke view seperti pada gambar ini teman-teman bisa lihat. Dan di sini ada beberapa jenis controller. Yang pertama itu ada basic controller. Basic controller itu adalah controller yang digunakan untuk menangani fungsi-fungsi dasar seperti menerima request dari klien, memproses data, memberikan respon. Biasanya developer mendefinisikan controller ini secara manual sesuai dengan kebutuhan spesifik. Fungsi dalam basic controller ini tidak dibatasi oleh aturan tertentu. Developer dapat membuat fungsi-fungsi sesuai dengan permintaan. Seperti fungsi index, store, show, atau bahkan fungsi khusus lainnya. Yang kedua ada resource controller. Nah, resource controller ini adalah jenis controller yang diatur oleh konvensi RESTful. Nah, digunakan untuk menangani tindakan CRD, create, read, update, delete dalam aplikasi. Nah, dalam framework seperti Laravel, resource controller ini secara otomatis menetapkan metode standar untuk tulen CRD. Nah, resource controller ini memiliki nama metode yang sudah ditentukan seperti index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Yang ketiganya teman-teman bisa lihat ada view. Nah, ini bagian yang teman-teman lihat di layar alias tampilan aplikasi atau web teman-teman. Kalau teman-teman buka website, yang teman-teman lihat itu adalah view-nya. Dan juga untuk penambahan file view dilakukan dengan lowercase atau penambahan .flat.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkan fitur blend. Nah, lalu di sini ada root Laravel, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Yang pertama itu ada submit user request. Nah, maksudnya di sini adalah pengguna mengirimkan permintaan melalui URL yang diajukan pada browser. Nah, permintaan tersebut akan diolah oleh aplikasi Laravel. Nah, yang kedua itu route to Laravel controller. Di sini permintaan dari pengguna yang tadi akan diarahkan atau routing ke komputer controller yang sesuai berdasarkan konfigurasi route yang telah diterapkan. Nah, route ini yang akan menentukan controller mana yang akan menjadi menangani permintaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada interact with data model. Nah, setelah permintaan sampai ke controller akan berinteraksi dengan model untuk mengakses atau memanipulasi data dari database. Model bertugas melakukan operasi CRUD, yang bisa disebut create, read, update, delete dengan database. Yang keempat ada controller in focus result view. Setelah mendapatkan data dari model, controller akan memproses data dan mengambil view untuk menampilkan hasil tersebut pada pengguna dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu root pada Laravel merupakan
suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang direquest oleh user dengan function controller tertentu pada aplikasi web. Di sini ada 3 route yang perlu teman ketahui. Yang pertama itu ada basic route. Nah, basic route itu adalah route paling dasar di framework seperti Laravel yang menghubungi URL dengan logika atau aksi tertentu. Route ini biasanya digunakan untuk menangani permintaan HTTP seperti GET atau POST. Yang kedua ada route parameter. Nah, route parameter ini memungkinkan kita menangkap nilai dinamis dari URL. Dan ini berguna saat kita ingin menerima data URL dan menggunakan di aplikasi kita. Parameter tersebut ditempatkan di dalam kurung perawal. Nah, yang terakhir ada nama named route. Named route itu adalah cara memberi nama pada route sehingga kita bisa merujuk ke route tersebut dengan nama alih-alih URL. Nah, ini berguna saat kita ingin membuat route lebih mudah dipelihara. Misalnya, kalau URL berubah, kita cukup mengubah route-nya di satu tempat saja, tanpa harus mengubah semua tempat yang menggunakan route tersebut. Teman-teman, sebelum kita masuk ke basic membuat route dan controller, kita di sini menginstal beberapa aplikasi tambahan di Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita buka dulu file yang Laravel yang sudah kita install kemarin, file, lalu folder atau folder, pindah ke directory C, pilih Laravel, ww. Nah, kemarin saya buat namanya AlexF. Oke. Setelah itu, teman-teman buka ini, extension, kita akan meletak aplikasi extensionnya. Jadi, extension pada CRISPR ini dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama kita menggunakan namanya Laravel Extension Pack. Laravel Extension Pack. Teman-teman tinggal install aja. Sekarang saya sudah install. Lanjut, teman-teman. Install extension PHP namespace. Namespace placeholder. Selain ini, extension ini yang akan mempermudah dalam melakukan import kelas. Lanjut kita install extension PHP. Teman-teman install yang ini extension yang akan mematikan space antara karakter kode PHP secara otomatis. Lalu install extension auto close update. Install yang ini, lalu auto maintain. Teman-teman bisa yang ini juga ya. Ya, jadi ini berguna extension ini yang akan mudah saat pembuatan tag HTML, di mana auto post tag akan membuat tag menutup secara otomatis dan auto rename tag akan merename tag salah satu tag diganti namanya. Lalu yang terakhir, kemudian install Snap. Install ini ya. Mas, penginstalan ekstensi aplikasi tambahan tadi, lanjut kita untuk pembuatan root. Jadi kita ini membuat root pada penyimpanan root yaitu web.php. Jadi teman-teman pilih root. Nah, di sini ada web.php. Oke, yang pertama-tama itu kita coba kita ketikkan
Selamat datang dengan nama teman-teman masing-masing di sini. Kita akan menampilkan teks kalimat di halaman web. Oke, ini contohnya teman-teman. Teman-teman ketikkan nih nama Laravel yang sudah teman-teman install kemarin. Seperti ini ya. Selamat datang Yoyo teman-teman. Oke, yang kedua, kita itu menampilkan waktu saat ini. Nah, root kedua ini sedikit lebih dinamis karena kita akan menampilkan waktu saat ini. Seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan fungsi that bahwa PHP untuk mengambil waktu dan menampilkannya dalam format Y444, M22, D22, H22, M22. Jadi setiap kali teman-teman akses waktu yang muncul selalu diupdate sesuai waktu server. Nah, coba kita runkan ya teman-teman. Kita refresh saja lagi. Nah, waktu saat ini. Nah, lanjut ke root yang ketiga. Teman-teman ikutin saja. Nah, yang PHP info ini, untuk yang ketiga ini, root ini lebih teknis. Dengan root ini, saat teman-teman mengakses halaman utama PHP akan menampilkan semua informasi tentang versi PHP yang digunakan server teman-teman. Jadi ekstensi apa yang terinstall serta informasi konfigurasi lainnya ini sangat berguna kalau teman-teman ingin cek lingkungan kerja PHP teman-teman. Oke, coba kita runkan. Nah, ini semua. Oke, teman-teman kita lanjut yang kedua yaitu route parameter. Nah, route keempat menggunakan parameter dinamis. Yang paling seru adalah route terakhir di mana kita bermain dengan parameter dinamis. Oke, teman-teman klikkan aja codingan yang saya buat ini. Nah, jadi apa yang terjadi di sini? Nah, teman-teman bisa mengakses URL seperti ini untuk melihat hasilnya. Oke, slash param slash misalnya 4 slash 2. Di sini tentang perkalian maksudnya teman-teman. Ini hasilnya akan keluar di sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa menggunakan controller yang sudah ada pada kita ini. Jadi maksudnya di sini dengan adanya controller, logika yang berhubungan dengan penanganan permintaan atau request dikumpulkan di suatu tempat. Jadi ini memudahkan pemeliharaan karena kode terorganisasi dengan baik dan lebih mudah diubah. Oke teman-teman, jadi teman-teman ikutin saya. Pertama teman-teman buka app, lalu controller ini. Nah teman-teman di sini buat file baru ya, namanya bebas new. Nah di sini karena saya sudah punya, untuk saya buatkan. Sini saya buat param controller. Nah teman-teman bisa copy paste atau ketik coding yang sudah saya buat. Jadi di sini ada namespace, ape, HTTP controls. Jadi kode ini untuk mendefinisikan namespace dari controller yang berada dalam folder. Mengikuti struktur standar Laravel. Lalu ada kelas param controller extends. Ini adalah kelas yang mewarisi dari controller di Laravel yang membuatnya bisa memanfaatkan berbagai fitur framework seperti network, validasi, dan routing. Nah, routing pada web PHP kita tadi. Oke, setelah itu teman-teman buka lagi di routes web.php-nya tadi ya, teman-teman. Nah, teman-teman salinkan coding yang saya sudah buat di sini.
Jadi route untuk menampilkan pesan selamat datang, waktu, dan info PHP nanti menggunakan kata ini ya teman-teman. Nah, saya yang route ini. Dan yang akan dieksekusi melalui ini yang berada di controller teman-teman. Itu yang akan dieksekusi. Bagaimana cara menjalankannya? Teman-teman bisa langsung buka aja ini. Misalnya tanda ini saja, tanda slash akan membuka selamat datang dulu sesuai dengan ini. Nah, kedua, waktu. Nah, dia akan tampilannya teman-teman. Jadi dia itu lebih mudah pesan. Yang kedua, yang ketiga ada PHP info. PHP info. Dia akan membuka PHP info yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada param. Nah, di sini kita akan menghitung parameter perkalian. Di sini param 2, 3. Nah, oke. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video tutorial part kedua ini. Mungkin di next video kita akan lebih dalam lagi mempelajari bersama-sama tentang membuat web di Laravel. Sekian, terima kasih teman-teman.